Pemirsa, hari pertama dilakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pasar Senen, Jakarta Pusat sepi pembeli. Untuk informasi selengkapnya, kita lihat laporan Eti Juwitasari. Pemberlakuan hari pertama PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta, terdapat 8 sektor yang mendapatkan pengecualian dan tetap dapat beroperasi. Salah satunya yaitu pasar. Seperti di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Los Basah, Pasar Senen Blok 3, dapat kita lihat aktivitas jual beli sama seperti biasanya, namun sejauh mata memandang memang pengunjung nampak sepi dan lengang. Tadi saya juga sempat berbincang dengan salah satu pedagang yang ada di pasar ini. Ia mengatakan hampir 50% terdapat penurunan pengunjung dan ini juga pastinya berdampak pada penurunan omset yang diterima oleh pedagang. Selain itu, di Pasar Senen ini terdapat pemberlakuan perubahan beroperasi di Pasar Senen, khususnya di Los Basah Pasar Senen Blok 3 ini, yaitu jika pada biasanya di sini beroperasi selama 24 jam, namun di masa PSBB ini Pasar Senen khususnya di Los Basah ini hanya dapat beroperasi mulai pukul 6 pagi hingga 14 siang nanti. Dan selain itu, di PSBB ini juga di PD Pasar Jaya menerapkan untuk para pengunjung yang hendak masuk ke pasar, diperiksa suhu tubuhnya. Selain itu juga jikalau terdapat pengunjung yang tidak memakai masker akan diberikan oleh pihak PD Pasar Jaya. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Dampak pandemi COVID-19, Pasar Hewan Kabupaten Tuban, Jawa Timur sepi pembeli. Tak hanya di Pulau Jawa, Pasar Terong di Makassar, Sulawesi Selatan juga sepi pembeli. Selain itu, harga rempah-rempah juga masih tinggi. Dampak pandemi COVID-19 di Pasar Hewan Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin pagi sepi pembeli. Akibatnya pedagang merugi lantaran harga sapi juga anjlok. Anjloknya harga sapi ini disebabkan sepinya pembeli dari luar kota maupun dalam kota. Selain itu, pasar juga akan ditutup sementara untuk memutus penyebaran virus corona. Habis ini masih buka apa tutup Pak ini pasar ini? Tutup sementara. Ini berarti terakhir ini Pak? Terakhir. Sapi sendiri biasanya harganya meningkat apa menurun Pak? Menurun gratis. Biasanya 13.000, sekarang cuma 11,5, 12. Tak hanya di Pulau Jawa, di Pasar Terong di Makassar, Sulawesi Selatan juga sepi pembeli. Sepinya pasar sudah terlihat sejak sebulan lalu. Para pedagang di Pasar Terong mulai resah lantaran para pelanggan mereka mulai takut untuk keluar rumah. Terlihat pasar ini hanya dipadati oleh para pedagang. Hanya ada beberapa pembeli saja berani untuk keluar rumah dan berbelanja di pasar. Ya, agak berkurang ini semenjak ada corona. Biasanya penghasilan tidak dapat 500.000, biasa sekarang 300.000. Meski harga sejumlah bahan pokok seperti cabai, sayur, tomat, bawang merah dan bawang putih relatif stabil, namun berbanding terbalik dengan harga lengkuas, jahe, dan kunyit yang harganya masih mahal. Dari Tuban, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, upaya memutus penularan virus corona terus dilakukan berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya dengan menyemprotkan cairan disinfektan yang terbukti dapat membunuh virus dan mikroorganisme yang bisa menularkan penyakit bagi manusia. Sulawesi Selatan menjadi salah satu zona merah penyebaran virus corona di Indonesia. Ratusan masyarakat Sulsel sudah terjangkit virus asal kota Wuhan ini. Untuk menghadapi pandemi virus corona, kader Partai Perindo bersama tim relawan melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke pemukiman warga di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Bagus sekali, justru dari kemarin saya tunggu-tunggu. Tindakan nyata dalam artian ya kayak seperti penyemprotan tadi. Harusnya kalau bisa ya istilahnya door to door. Mencegah penyebaran virus corona juga dilakukan oleh DPW Perindo Maluku dan DPD Perindo Kota Ambon. Puluhan kader Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo ini melakukan penyemprotan di 15 titik yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Teluk Ambon dan Kecamatan Baguala.
Kegiatan penyemprotan disinfektan ini dilakukan oleh anggota DPRD Kota Ambon adalah bagian dari partisipasi Partai Perindo peduli COVID-19. Ini pun tidak ada artinya jika kemudian masyarakat juga tidak ikut membantu keputusan atau instruksi pemerintah dalam mencegah COVID-19 ini. Upaya pencegahan virus corona menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, Partai Perindo berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan virus corona. Warga pun diminta untuk tetap melakukan social distancing dan berperilaku hidup sehat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kota Wuhan kembali menggeliat, warga mulai lakukan aktivitas. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Siang.